Jadi selamat datang semua di channel Gramon FF di FF ya. Kita lihat jadi sebelum kita masuk bisa dibaca dulu soal risiko trading. Di sini kita udah bisa dilihat ya penjelasan soal risiko trading. Jadi di sini kita hanya menjelaskan bookmap ya, materi-materi bookmap, tidak ada ajakan untuk entry open posisi ya teman-teman. Ini hanya murni untuk belajar soal bookmap gitu. Jadi bisa diingat, tidak ada strategi yang 100% profit, bahkan trader profesional pun tetap mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, jadi pengertian bookmap, pasti orang-orang bertanya, apa sih itu bookmap gitu. Bookmap adalah platform ya, suatu aplikasi yang berbasis order flow trading. Jadi namanya ya book map, buku peta. Jadi peta kita untuk mengarah kemana untuk entry-nya gitu. Jadi lebih tepatnya peta kita buat trading gitu. Jadi kita tidak tersesat gitu, macam GPS lah gitu. Digunakan untuk melihat order flow ya, melihat order flow ya, order flow, terus liquidity dan order besar. Nah, itu adalah suatu hal yang memang dijual dari bookmap ini, dari tampilan heatmapnya ya teman-teman. Trader bisa lihat niat market sebelum harga bergerak. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Jadi nanti ada penjelasannya. Kita sebelum market bergerak, kita bisa lihat di atasnya ternyata banyak orderan besar-besar, jadi kita bisa entry mengarah ke sana. Itu yang dimaksud dari poin ini. Contoh penjelasan sederhananya, jadi bookmap adalah platform trading yang menampilkan data order book dan liquidity secara visual dalam bentuk heatmap. Jadi orderan di setiap price tertentu itu kelihatan berapa jumlah ordernya di dalam situ gitu teman-teman. Oke, next ya, kita lihat siapa saja yang menggunakan bookmap ini. Nah, jadi siapa aja sih yang menggunakan bookmap ini? Kita bisa lihat di sini, trader profesional itu biasanya menggunakan bookmap ini untuk melihat order besar ya, order besar sama liquidity-nya dan order flow-nya. Jadi mereka biasa ada yang lihat pakai pakai DOM ya, pakai DOM heatmap ya, terus S-block. Nah, itu mereka pantau di situ. Nah, trader platform ya, platform di sini ya, trader di perusahaan trading yang fokus scalping. Selanjutnya adalah institusi ya kan, hedge fund trader menggunakan data order book dan market deep untuk mengeksekusi orderan tersebut. Jadi semakin dalam data market itu semakin bagus ya teman-teman. Nah, jadi gunanya kalau kita hanya lihat candle, beda dengan deep marketnya ini. Jadi kita bisa lihat kedalaman data yang ada di dalam suatu pergerakan, itu berbeda. Nah, ini crypto trader juga pakai ya, menganalisis liquidity. Kalau kalian paham, pasti di dalam trader crypto itu biasanya mencari tahu di mana sih liquidity pool. Nah, kayak gitu tuh, itu kepake juga, sama halnya dengan kita ngelihat heatmap gitu. Nah, scalper trader. Nah, ini trader yang trader yang cepat dan membutuhkan informasi order flow real time. Jadi dia membutuhkan data yang real time teman-teman. Di sini kalau mau jadi trader scalper, karena dia begitu ada data sweep liquidity langsung entry dia cepat gitu. Atau enggak, ini ditahan S-booknya langsung cepat di entry. Nah, itu bisa jadi dia pakai metode yang ini. Nah, intinya adalah bookmap dipakai trader yang ingin melihat apa yang terjadi belakang pergerakan harga, bukan hanya candlestick. Jadi nggak hanya candlestick yang kalian lihat gitu teman-teman. Kenapa trader profesional menggunakan bookmap? Trader menggunakan bookmap untuk melihat liquidity, support, dan resisten, melihat absorption, melihat menghindari fake breakout, mengetahui aktivitas institusi. Jadi kalian
Jadi ngelihat liquidity di bawah sebagai support, yang atas sebagai resisten gitu. Jadi ngelihat absorption, misal price naik ke atas nih, sampai di atas ini ada heat map, dia mantul-mantul. Nah itu absorption, nggak bisa menjebol harga itu. Jadi kita bisa ambil sell biasanya. Dari fake breakout. Nah, jadi ngelihat ini breakout palsu nggak ya gitu, kita bisa lihat. Oh ternyata nggak ada liquidity di situ, atau nggak ada S-book yang menahan harga. Nah itu bisa kita lihat nanti di bookmap. Mengetahui aktivitas institusi, jadi kita sebelum price itu berjalan naik tinggi, seperti di VT saya tuh di TikTok, dari bulan Oktober tahun kemarin, kita udah tahu aktivitas institusi itu memasang order di 5.000, di price 5.000 di gold kemarin ya. Itu aku udah buat VT di TikTok, banyak orang yang gak percaya gitu. Dari bulan Oktober tahun kemarin ya, terhitung dari tahun kemarin 2025, itu saya udah buat VT, orang-orang gak percaya, nggak mungkin bang sampai 5.000 gold. Nah buktinya terjadi ya kan di awal tahun 2026. Oke lanjut. Nah ini perbandingan antara eh, antara kalian lihat chart dan kalian lihat order flow yang ada di sini. Jadi kalian bisa membandingkan apa perbedaan dari kedua ini. Dari kedua ini apanya ini dibanding. Jadi kalau kita biasa itu ngelihat hanya chart candlestick yang hanya menunjukkan histori harga. Jadi kita hanya lihat histori. Tidak menunjukkan order yang menunggu gitu. Tidak menunjukkan liquidity market. Nah, dua hal ini sama. Jadi apa sih yang jadi pembeda gitu? Sorry ya, ini dari aku ambil contohnya ini berbeda. Untuk mengambil screenshotnya ini berbeda. Kita ambil sampelnya saja. Jadi di sini kita tidak tahu bener nggak di sumbu ini ada orderan. Kalau kalian pengguna ICT SMC kalian udah paham soal ini. Nah ini kita nggak tahu di sini ada orderan tidak. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah sumbu atas diisi oleh orderan, ya kan? Nah jadi kalian bisa lihat, oh ternyata di sumbu atas ini terisi oleh orderan ini sebesar 64 lot. Kalian bisa tahu itu terisi. Jadi kemungkinan untuk dia dari bawah sini lanjut lagi ke atas ini membuat pola, itu kita udah tahu. Karena dari bawah sini, di sini tidak ada orderan besar, hanya ini kecil ya 26. Oh ini lumayan. Di sini ada sekitar 50. Nah ini 50. Yang atas lebih besar ada 64. Nah ini posisinya ada di atas ini. Jadi kita udah tahu, oh ini ada movement untuk dia naik ke atas. Kita cari dengan teknikal. Di sebelahnya ada support yang terdekat nggak untuk kita entry buy-nya gitu, untuk kita cari buy-nya gitu. Dari segi teknikal kalian mau SNR, SND itu udah bagus banget. Apalagi kalian ngerti ICT atau SMC, nah itu udah lebih bagus lagi karena di sini udah menjelaskan soal liquidity ini. Jadi kalian di dalam sini udah dipahami soal liquidity itu. Nah kalau kalian hanya melihat candle buta seperti ini, kalian tidak tahu bener nggak di atas ini diisi liquidity, bener nggak di bawah sini diisi liquidity, bener nggak di sini diisi. Setiap sumbu kalian hanya menalar, bener nggak diisi orderan di sininya, diisi nggak orderan, diisi nggak, ya kan? Kalian nggak tahu bener nggaknya. Dengan menggunakan bookmap ini, kalian bisa tahu, oh ternyata bener di sini ada orderan, di sini ada orderan, di sini ada orderan, di sini ada orderan gitu. Dan saya sering memberi garis marking begini manual untuk melihat jejak-jejak di mana saja
institusi atau market maker sering memasang orderan. Jadi aku tahu jejaknya, oh dia pasang di sini, sering terjadi, atau jejak di mana dia sering memasang orderan di atas 100 lot. Kalau bisa lebih, ya kan, lebih, hampir 200 atau 300 itu aku sering marking tandai setiap orderan itu ada di mana gitu. Jadi secara tidak langsung itu kadang menjadi menjadi apa ya, menjadi orderan yang sering disentuh sama mereka. Nanti dia pasang di situ lagi, jadi kita tahu kebiasaan market dia bakal masang di mana saja seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sudah selesai. Jadi hanya itu ya teman-teman ya, kita kasih lihat apa yang ada sebenarnya. Jadi ini adalah markingan yang sudah saya buat. Jadi ini semua orderan yang ada di Bookmap saya pindah ke sini. Bang, ini kan nggak ada, jadi di atas ini biarpun tidak ada candle yang menggerak di atas itu menjadi sumbu, tetap itu bisa dipasang orderan, namanya juga sell limit ya dari institusi. Nah, ini ada orderan di sini kita bisa lihat kenapa dia ada orderan di sini 100 lot. Ini semua dipasang sama dia, dan yang terbesar di bawah sini ada 200 numpuk di bawah sini, 200, 50, 50, 50, 100 di bawah sini. Ini adalah orderan yang mereka pasang, yang aku hitung selisihnya dan aku tampilkan di sini. Nah, kalau kalian pengguna ICT, tinggal kalian combine dengan technical atau dengan indikator. Nah, di sini kalian bisa lihat, oh ini ada FVG, oh ini ada low-nya, bisa ngebuy lah ya. Tujuannya di mana? Mungkin di sini pasang dulu SL plus atau TP sebagian setengahnya, udah di area swing range middle-nya ya kan, di stop TP dulu sebagian gitu. Nah, nanti kalau dia udah di atas ini tinggal kita lihat dia mampu nggak nembus 3 orderan ini kan. Ini ada orderan 1, 2, 3. Kalau dia mampu nembus masuk ke area sini, berarti dia akan membuat new ATH atau dia bisa reversal. Kita tinggal pasang sell limit di dekat sini, kita tunggu konfirmasinya. Kita lihat juga dari segi deltanya, ada absorption buyer nggak di situ. Ada buyer gede tapi dia nggak mampu nembus, kita lihat dari bookmapnya gitu. Ini kita buka bookmapnya ya. Nah, di sini kalian bisa replay mode ya teman-teman. Tapi dengan syarat kalian udah pernah running sebelumnya sekitar 1 atau 2 hari untuk melihat history backtestnya. Nah, ini saya langsung start aja tanpa ada history. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini ada aggressive buyer seller ya yang terjadi. Ini suaranya ada. Ini ribut banget, kita matikan dulu ya. Nah, berarti ini lagi aggressive seller ya. Aggressive seller masuk ya. Nah, jadi kita lihat orderan yang tadi sudah saya bilang ya teman-teman. Nah, ada orderan yang besar tadi yang saya bilang ada 200 slot di bawah sini.
Nah, tapi bookmap ini tidak bisa memetakan secara presisi, teman-teman. Nah, ini saya geser harusnya di sini. Jadi kalian bisa marking di sini ya dengan edit ya. Terus ini tagnya kalian taruh sini. Nah, kalau kalian mau marking baru, kalian bisa klik horizontal line untuk memberi garis baru, gitu teman-teman. Kalau sudah kalian nol. Nah, dia udah ada di sini. Jadi dia nggak bisa memetakan secara presisi 0, berapa. Karena ada selisih 0,0 sampai 0,1. Berarti dia nggak bisa presisi banget di price berapa pasti. Tapi dia bisa bilang di range ini ada orderan gitu sebesar 200. Nah, dari sini kenapa kita harus menggunakan future, karena future ini terbuka datanya ya. Nah, di sini nah, kalian lihat di sini. Nah, kita banyak menggunakan indikator di sini. Nah, untuk nantinya kita dilanjut video selanjutnya ya, karena ini udah banyak. Jadi yang kalian lihat di sini bukan bentuknya candle. Kalau kalian lihat candle, nih kalian lihat candle seperti ini. Kita hapus semuanya. Nah, ini yang kalian lihat candle. Tapi kalian nggak tahu di belakangnya itu seperti apa. Yang ada di belakang. Nah, ini yang kita lihat kalau pakai candle. Ini kalau pakai tampilan dari buku kita bisa lihat volume, ya kan, orderan, liquidity-nya di bawah ini kecil-kecil. Nah, dia bisa ngasih cut tuh orderannya kecil-kecilnya entah ke atas atau ke bawah. Nah, baru dia ngejar orderan terbesar. Oh, ternyata ada orderan terbesar. Mungkin gak dia ke bawah sini? Ya mungkin. Ini menjadi support. Bisa menjadi support ya, bisa menjadi magnet harga dia tertarik ke bawah sini. Jadi seperti itu teman-teman pemahamannya untuk menggunakan bookmap ini. Oke, ini udah selesai di part 1 ya teman-teman. Nanti kita lanjut part 2. Kita akan menjelaskan apapun yang ada di tampilan bookmap ini. Ya, semua dari sini sampai sini. Kita jelaskan semua. Oke.